Nah guys, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai asas lingkungan pada penyediaan air minum. Ditonton sampai habis ya. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan semua jenis makhluk hidup. Di Indonesia, penyediaan air minum menjadi fokus utama pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan akses air bersih yang aman bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa asas lingkungan yang harus dipatuhi dalam penyediaan air minum. Yang pertama, asas ketersediaan. Air minum harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Kedua, asas kualitas. Air minum harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar kualitas ini meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi. Ketiga, asas aksesibilitas. Asas ini menjelaskan bahwa air minum harus mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang yang sakit. Keempat, asas affordability. Asas ini menjelaskan bahwa air minum harus terjangkau harganya bagi semua orang dan semua kalangan. Kelima, asas partisipasi. Asas ini menjelaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyediaan air minum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Yang terakhir adalah asas keberlanjutan. Asas ini menjelaskan bahwa penyediaan air minum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya air. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa penerapan asas kesehatan lingkungan dalam penyediaan air minum. Penerapan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, dengan membangun sistem air minum yang memadai. Pemerintah harus membangun sistem air minum yang dapat menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Contohnya di Indonesia, terdapat beberapa sistem utama dalam penyediaan air minum, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum atau yang sering dikenal dengan PDAM. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan air minum melalui pipa kepada pelanggan di wilayah kerjanya. PDAM mengelola seluruh proses penyediaan air. Contoh selanjutnya, yaitu sistem penyediaan air minum pedesaan atau yang sering dikenal dengan sebutan SPAMS. SPAMS merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan air minum di daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM. SPAMS biasanya dikelola oleh masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Sumber air yang digunakan bisa beragam, seperti sumur bor, mata air, dan panen air hujan. Kedua, penerapan teknologi pengelolaan air. Air minum yang berasal dari sumber air yang tercemar harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan teknologi yang sesuai untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menghemat air, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan air umum dengan bijak. Dan penerapan yang terakhir dengan cara menegakkan hukum. Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mencemari sumber air.